Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada suatu kesempatan, seorang ibu datang ke pastoran untuk membicarakan problema yang sedang ia hadapi. Ia juga ingin meminta nasihat dan mencari solusi yang tepat. Saya menerimanya dan mendengarkan segala unek-unek hatinya. Masalah yang dihadapinya memang ruwet, tetapi itu bukan tidak ada jalan keluarnya. Ternyata pertemuan itu menjadi sebuah monolog yang panjang. Ia meluapkan segala sesuatu yang menyesaki hatinya. Saya tidak menanggapi, hanya mendengar, karena sesungguhnya saya melihat bahwa ia tahu jalan keluar yang harus ia lakukan. Saya membiarkan ia berbicara dan menangis sepuasnya. Sesudah sekitar 1 jam, ia terlihat lega dan berhenti menangis. Tiba-tiba ia berkata, "Terima kasih Pastor, saya lega sudah melepaskan beban ini. Terima kasih untuk waktunya dan kesediaan mendengarkan keluh kesah saya." Ia pun pamit untuk kembali ke kantornya. Sebulan kemudian, tanpa sengaja saya bertemu dengannya waktu selesai misa di gereja. Ia terlihat segar dan berseri-seri. Wajah kusam yang kulihat sebulan lalu sudah hilang. Saudaranya yang menyertai dia berbisik kepadaku, "Terima kasih Pastor sudah menolong saudariku. Sekarang ia sudah kembali gembira dan bersemangat." Saya sebetulnya tidak melakukan apa-apa, tetapi mendengar keluh kesahnya itu ternyata sudah sangat membantu karena membawa semangat baginya. Di situ ia merasa diri dihargai. Ilustrasi ini saya awali untuk menghantar refleksi kita di episode ke-146 dengan tema perhentian kelima jalan salib, yakni Simon dari Sirene menolong memanggul salib Yesus. Simon dapat disebut sebagai orang yang berada di tempat yang salah pada waktu yang salah. Injil Markus bab 15 ayat 21 memberi catatan tentang Simon tersebut. Pada waktu itu, lewat seorang yang bernama Simon, orang Kirene, ayah Alexander dan Rufus, yang baru datang dari luar kota, dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Simon itu mungkin seorang Yahudi perantauan yang berada di Yerusalem untuk perayaan Paskah. Ia tercatat berasal dari Kirene yang terletak di Afrika bagian utara dalam wilayah Libya sekarang. Ia ditemani putranya Rufus dan Alexander. Mereka tidak beruntung karena terperangkap dalam kerumunan massa yang menyaksikan penyaliban Yesus. Yesus sudah tidak berdaya untuk memikul salibnya sendiri. Simon dipaksa serdadu Romawi untuk memikul salib itu. Ia pasti tidak menyukai hal tersebut, tetapi tidak punya pilihan lain selain menuruti kemauan para serdadu. Namanya pun tercatat dalam rekaman sejarah keselamatan sebagai satu dari sedikit orang yang memberi penghiburan bagi Yesus di jalan salib. Perbuatan Simon itu tidak terlahir dari sebuah keputusan bebas. Lagi pula dalam proses eksekusi tersebut, para serdadu harus menjaga agar tidak ada orang yang berusaha menolong membebaskan si terhukum. Pengalaman Yesus ditolong oleh Simon ini merupakan sebuah ironi tajam yang menusuk hidup dan pengajaran Yesus sendiri. Ia berbelas kasih kepada orang sakit, lumpuh dan buta, maka ia menyembuhkan mereka. Ia berbelas kasih ketika melihat orang lapar, maka lahirlah mujizat perbanyakan roti dan ikan. Ia berbelas kasih kepada perempuan yang berzina, maka ia membelanya dari hukuman dirajam dengan batu sampai mati. Tetapi ketika ia membutuhkan bantuan, tak ada yang dapat melakukannya. Padahal dalam khotbahnya yang mengagumkan, ia berkata,
Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Kita tentu ingat pengajarannya tentang orang Samaria yang baik hati. Yesus menegaskan di sana bahwa pertolongan sejati itu datang dari kehendak bebas dan bertolak dari belas kasih yang tulus terhadap orang yang membutuhkan. Kita membaca perumpamaan yang tercatat dalam Injil Lukas bab 10 ayat 30 sampai 35 tersebut. Yesus berkata, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulnya, dan sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kemudian ada seorang imam turun melewati jalan itu. Ia melihat orang itu tetapi melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari itu, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Saudara, imam dan orang Lewi melihat orang yang menjadi korban perampokan itu, tetapi melewatinya dari seberang jalan. Apakah mereka sibuk? Apakah mereka akan bertugas di Bait Allah Yerusalem? Injil tidak menyebutkan itu. Akan tetapi kehadiran seorang Samaria mengubah segalanya. Ia dengan tulus menolong korban perampokan itu, merawat dan membiayai penginapan orang tersebut. Belas kasih yang lahir dari hati yang tulus mengubah segalanya. Pengalaman Yesus ditolong oleh Simon karena dipaksa menjadi sebuah peringatan bagi kita sekalian, bahwa realitas pahit ketidakadilan masih banyak kita temukan di mana-mana. Terpaksa menolong tidak mencerminkan buah dari kehendak bebas yang dijiwai oleh firman Tuhan. Simon dari Kirene telah menjadi semangkuk air di tengah padang gurun penderitaan Yesus. Kita mengakui itu. Akan tetapi, alangkah lebih indah lagi kalau semangkuk air segar itu tidak datang dari hati yang dipaksa, tetapi dari hati yang digerakkan oleh roh belas kasih. Ketika melihat penderitaan orang, Yesus selalu digerakkan oleh belas kasih sehingga ia menolong mereka. Untuk itu ia harus melupakan kebutuhannya sendiri. Itulah teladan yang ditanam di tengah para murid, agar para murid itu saling melayani sebagai saudara satu sama lain dengan tulus dan penuh sukacita. Santo Paulus dalam surat kepada umat di Galatia bab 6 ayat 2 dan 10 mengatakan demikian. "Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang." Di sekitar kita ada banyak orang yang membutuhkan pertolongan kita. Mereka mungkin orang yang kelaparan, yang berduka, yang tertekan hidupnya, yang frustrasi, yang kehilangan arah hidup. Siapapun mereka, entah saudara seiman atau bukan, adalah representasi Kristus yang sedang memikul salib. Mari kita menjadi Simon dari Kirene, bukan karena terpaksa, tetapi karena kehendak bebas, bahwa kita mau memikul salib bersama Kristus demi kebahagiaan sesama. Tuhan Yesus Kristus,
Melalui Simon dari Kirene, Engkau mengajar kami untuk meringankan beban penderitaan orang lain. Kami bersyukur karena melalui hal-hal yang kecil, Kau perkenankan mengambil bagian dalam salib-Mu yang berat. Semoga demi Engkau, kami tidak takut menolong sesama yang menderita, apapun risikonya. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin.